Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pertama al-balal, Anda ingin tanya ke antum ini. Terserah apakah antum udah pernah belajar atau belum atau dengar-dengar aja. Kalau antum mendengar ungkapan al-balal, apa yang terbersit, apa yang terpikirkan, apa yang terbayangkan di benak antum semua, teman-teman? Coba yang mau jawab angkat tangan ya, biar kita tahu siapa yang mau jawab. Hmm. Nggak ada jawaban yang salah. Ingat, kita sepakat selama belajar tidak menuntut kesempurnaan. Tidak dituntut benar semua, tidak. Bahkan antum mau salah terus, salah semua, nggak ada masalah buat antum. Yang kita inginkan apa? Partisipasi antum. Apalagi ini udah siang nih. Kalau kita nggak diskusi bareng-bareng, nanti ngantuk antum, masih capek. Ini kan waktu istirahat. Apalagi Anda tahu mungkin sebagian antum belum makan. Nah, itu jadi komplit. Makanya supaya kita nyaman, enak belajarnya, relax, antum juga bisa maksimal, kita diskusi ya. Ayo, siapa yang mau jawab? Apa yang antum ketahui atau apa yang antum pernah dengar atau antum bayangkan deh? Atau menurut antum kira-kira siapa yang mau jawab? Itu bisa angkat tangan nggak? Coba cek. Ada fitur yang angkat tangan nggak? Ada nggak di tempat antum angkat tangan? Kalau ada, coba antum pakai. Ayo, siapa? Nah, silakan. Saudara Fikri mau jawab apa mau ngecek aja? Jawab boleh, Ustaz. Boleh, harus bahkan dituntut ini jawab. Silakan. Mungkin seputar uslub. Uslub. Nah, Uslub ya, apa nih? gimana kita mengungkapkan sesuatu. Gimana kita melakukan sesuatu? Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau nyusul beliau berbagi pendapatnya? Silakan. Hmm, ada? Nggak apa-apa untuk tebak-tebak. Mau cari dulu di Google juga boleh. Boleh. Saudari Niha, Eh, Alam yang indah. kalam yang indah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa lagi? Yuk. Hmm, baru dua. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan? Saudari Aca. Kedengeran nggak suaranya? Jauh. Kedengeran nggak, Ustaz? Dengar tapi agak susah mendengar. Akan karena ini di jalan, Ustaz. Oh, di jalan. Coba nggak apa-apa deh. Apa? Yang pernah Anda dengar itu, pernah belajar kalau Ustaz, itu tuh ilmu yang membahas mana ya, uslub-uslub yang ada di dalam Al-Quran gitu, supaya kita lebih mudah memahaminya. Ah, kamu yang pelajari uslub-uslub yang ada dalam Al-Quran. Baik, barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau ikutan? Iya, nggak apa-apa. Antum kalau yang waktunya sholat, tinggalin aja nggak apa-apa. Antum nggak usah izin, nggak apa-apa. Langsung keluar aja boleh. Ya. Nah, siapa lagi yang mau berbagi? Hmm, Kalau antum dengar istilah al-balaghah, apa yang antum bayangkan? Atau menurut antum lah, dan antunna, baik yang sudah pernah belajar atau belum, apa sih balaghah itu? Ada tiga orang. Masih lagi nggak yang mau berbagi? Sudah nih, nggak ada lagi. Nanti setiap kelas kita akan begini ya, teman-teman. Ada diskusi segala macam. Pokoknya kita dua arah aja. Tidak mungkin, tidak akan satu arah.
Tapi kalau antum diam terus semuanya, ya, nah baru kita akan satu arah terus sampai akhir. Jadi Anda kasih kesempatan antum ikut serta dalam belajar. Kenapa? Banyak manfaat. Diskusi itu melahirkan banyak sekali faedah ilmiah yang kadang antara satu orang dengan orang lain itu saling melengkapi. Ini bisa dipakai kalau kebanyakan belajarnya apa diskusi, untuk membangun apa fondasi keilmuan. Yang kedua, kita kasih kesempatan ini secara tidak langsung untuk melatih diri antum supaya nggak untuk menyampaikan pendapat, nggak takut salah bicara, tidak gugup ketika harus bicara dengan orang lain di hadapan begini. Itu nggak semua orang bisa. Makanya inilah ajang dan wadah antum, tanda kutip antum nggak usah terlalu menjaga image antum lah. Saya nggak boleh salah nih karena belajar bareng-bareng. Nggak, kita belajar nggak ada masalah. Yang manfaatkan betul. Jadi itu alasannya ya. Tapi kalau misalkan nanti ke depan ternyata antum sedikit ikut sertanya, nah maka ini kesempatannya nanti kita tutup langsung sampai akhir. Jadi nanti pembelajarannya jadi satu arah aja. Jadi tidak ada diskusi lagi. Nah, makanya ini kembali ke antum. Antum mau tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk kita berdiskusi dan lebih banyak yang kita bisa pelajari, ataukah hanya ingin belajar seperti pada umumnya nge-zoom, satu orang bicara dari awal sampai akhir itu. Pertanyaan terakhir, ada nggak yang menyampaikan nih pandangannya sebelum kita mulai? Apa sih balaghah itu yang menurut antum ketahui? Tuh, akan saudari Mia. Kalau di Indonesianya itu kayak majas, Ustaz. Kayak majaz, Masya Allah, Barakallah Fik. Mumtaz, siapa lagi? Udah 4 orang nih. Bisa ada lagi nggak? Anda nggak minta antum menyampaikan satu paragraf banyak, apalagi satu pidato. Enggak. Satu kalimat, 2 kalimat cukup. Simple. Saudari Adisha. Kayak seni tata bahasa dalam bahasa Arab. Kenapa suaranya putus-putus? Seni eh, seni tata bahasa dalam seni tata bahasa Arab. Seni tata bahasa Arab. Baik, Barakallah Fik. Masih lagi nggak? Apa sudah? 6. Ustaz. Silakan. Dunu ya balaghah mungkin dari kata balaghah ya belughu Ustaz, sampai ya. Mungkin secara istilah kemampuan seseorang apa yang dibicarakan tuh dipahami oleh orang lain. Ada lagi? Silakan antum langsung aja sampaikan. Ya. Satu demi satu. Sudah? Secara umum jawaban antum semua itu benar dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya. Dan nanti yang kita bahas lebih detail. Sekarang Anda tanya ke antum. Anda tanya ke antum. Jam berapa sekarang? Jam berapa? 1 kurang. Jam 1 kurang. Baik. Hari apa sekarang? Senin. Hari Senin. Hari Senin. Antum tahu nggak? Yang tadi kita praktekkan itu bagian dari pelajaran balaghah. Sekarang Anda tanya ke antum. Siapa nama antum? Antum jawab, saya Muhammad.
Saya Khadijah. Ya. Jadi sebenarnya balaghah itu sudah pernah dipelajari belum sama antum? Atau sama sekali nggak pernah belajar? Sudah pernah. Sudah pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Contoh lain. Contoh lain. Peserta di sini laki-laki atau perempuan? Gabungan. Yang belajar LSD. Laki-laki dan Gabungan. perempuan. Yang laki-laki dan perempuan. Berarti kita katakan laki-laki dan perempuan belajar di LSC. Betul nggak kalimat ini, teman-teman? Betul, Ustaz. Betul. Itu contoh dari balaghah. Siang, Bapak bekerja di waktu pagi hari. Ya. Sekarang pulangnya kapan? Perginya pagi. Biasanya kalau pagi pulangnya kapan? Sore, Ustaz. Oh, contoh balaghah. Antum pernah nggak dengar? Kepada yang kami hormati, direktur lembaga, kemudian segenap kepala divisi, kemudian segenap dewan guru, dan siswa-siswi yang kami banggakan. Pernah nggak antum dengar ungkapan seperti itu? Pernah, Ustaz. Pernah, Ustaz. Biasanya pas lagi apa? Dalam acara formal. Iya, dalam acara atau dalam apel, upacara, kan? Itu contoh dari balaghah. Sekarang, contoh lain. Antum besok ujian masuk prodi lughah. Besok Selasa nih. Ternyata nanti malam harinya, malam hari ketika besoknya antum ujian, antum nih keluar mencari kopi lah, mau ngopi, ya. Atau keluarlah cari ke tempat ngopi segala macam. Ternyata sampai larut malam itu, sampai larut malam. Padahal besok Selasa antum ada apa acaranya tadi? Ujian. Ujian masuk prodi lughah kan. Lalu teleponlah ibunda tercinta. Ya, ibunda tercinta tanya, "Nak, kamu nggak belajar buat besok?" Ya, ibu antum telepon terus nanya, "Nak, kamu nggak belajar buat besok?" Pertanyaannya Ana sekarang ke antum semua. Pertanyaan ibunda antum semua itu apakah pertanyaan yang jawabannya dijawab iya atau tidak, ataukah pertanyaan yang punya makna tertentu, teman-teman? Punya makna Pertanyaan yang punya makna tertentu. Maknanya apa? Kamu kok nggak belajar malam ini? Iya, artinya menyuruh apa? Belajar kan? Nah, itu contoh dari balaghah. Kadang-kadang kita bertanya, tapi bukan buat untuk dijawab, tapi buat tujuan yang lain. Iya bukan? Benar. Benar. Ada nggak yang bisa contoh? Nanya, tapi untuk tujuan lain. Siapa ada yang bisa kasih contoh? Coba. Coba aja. Coba mau coba. Kita coba nih contoh lainnya. Ambil antum siap-siap kalau membuat contoh. Sama, besoknya antum ujian syafa'i misalnya. Malamnya antum malah